Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Siti Salma S, SE, MSI, AK, CE dengan NIDN 09-2009-7703 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE LPI Makassar yang akan menyampaikan PDD UKTPT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Adapun profil singkat saya lahir di Paroto 20 September 1977. Sejak tahun 2005 menjadi salah satu dosen tetap Yayasan STIE LPI Makassar, program studi akuntansi hingga sekarang. Adanya tuntutan agar profesi dosen minimal berpendidikan S2, maka pada tahun 2006 saya melanjutkan studi program studi manajemen keuangan dan profesi akuntan di Universitas Hasanuddin Makassar dan dinyatakan lulus pada tahun 2008. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme yang saya miliki, maka pada tahun 2015 atas beasiswa BPPDN saya kembali melanjutkan pendidikan program doktor ilmu akuntansi pada Universitas Brawijaya Malang, dan pada tahun 2020 saya berhasil menyelesaikan studi S3 dengan konsentrasi akuntansi sektor publik. Adapun jabatan fungsional saya saat ini yakni lektor. Pada tahun 2021 saya dinyatakan status aktif untuk kembali melakukan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai tanggung jawab seorang dosen tetap STIE LPI Makassar, sekaligus diberikan amanah sebagai ketua program studi akuntansi. Dengan adanya tugas tambahan sebagai Kaprodi, maka saya akan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan dan mengontrol sistem perkuliahan program studi di setiap semester. Di awal masa jabatan, saya juga melakukan workshop dan lokakarya kurikulum untuk menyelaraskan kurikulum kampus Merdeka, Merdeka Belajar, serta merancang suatu kegiatan yang menunjang kegiatan akademik program seperti sosialisasi pengisian KRS dengan siakat bagi mahasiswa. Selain menjalankan tugas sebagai Kaprodi, maka saya pun tetap melakukan pengajaran di setiap semester. Berbekal latar belakang keilmuan dan bidang konsentrasi yang saya miliki, maka saya pun mengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dengan bobot SKS 3 pada semester genap. Pada pertemuan awal, saya akan melakukan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, khususnya metode perkuliahan akuntansi sektor publik. Untuk itu, saya akan menyampaikan terkait dengan sistem DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Sistem delivery yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah menyampaikan dan menjelaskan rencana pembelajaran semester atau RPS akuntansi sektor publik sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 semester. Saya juga akan menjelaskan setiap topik pertemuan dengan menggunakan PowerPoint. Untuk memudahkan interaksi dengan mahasiswa, saya membuat grup kelas menggunakan WA untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Selain itu,
Saya juga menggunakan Google Classroom untuk memudahkan mahasiswa mengakses materi dan mengumpulkan tugas yang diberikan lebih fleksibel. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yakni mata kuliah ini memberikan pengetahuan praktis tentang akuntansi sektor publik di Indonesia. Mata kuliah ini juga akan memberikan dasar-dasar di dalam memahami dan menjelaskan karakteristik organisasi sektor publik. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengelolaan keuangan sektor publik. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan standar dan laporan keuangan sektor publik. Yang keempat, memahami dan menjelaskan sistem akuntansi dan pengukuran kinerja sektor publik. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dengan pemahaman mahasiswa terkait dengan akuntansi sektor publik, maka mahasiswa dapat merancang model-model penelitian secara kreatif dan bebas terkait dengan isu-isu organisasi sektor publik. Materi ini juga akan memperkaya mahasiswa untuk memahami akuntansi dalam konteks akuntansi sektor publik, sekaligus menggunakan teori-teori akuntansi sektor publik sebagai alat analisis dalam penelitiannya. Adapun metode perkuliahan yang saya lakukan, yakni di setiap pertemuan saya akan mempresentasikan setiap topik-topik yang dibahas pada minggu tersebut. Yang kedua, melakukan diskusi. Diskusi yang dilakukan adalah membahas terkait dengan topik-topik yang disampaikan maupun isu-isu yang terkait dengan organisasi sektor publik. Yang ketiga, di setiap pertemuan kami akan melakukan penugasan kepada mahasiswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Adapun asesmen atau evaluasi perkuliahan yang saya lakukan dalam mata kuliah ini, yakni dengan beberapa indikator yang saya terapkan. Yang pertama yaitu dengan menilai sikap atau bobot dengan bobot 10%, yaitu menilai perilaku mahasiswa. Saya lihat dari kedisiplinan mengikuti mata kuliah, berperilaku jujur, santun kepada dosen maupun kepada teman-temannya. Yang kedua, partisipasi di kelas atau kehadiran sebesar 15%, tugas individu dan kelompok dengan bobot 25%. Di pertengahan perkuliahan, kami akan melakukan evaluasi tengah semester dengan bobot 25%, dan di akhir perkuliahan, kami akan melakukan evaluasi akhir semester dengan bobot 25%. Saya telah berkomitmen kepada mahasiswa bahwa saya akan berusaha untuk memberikan suatu penilaian seobjektif mungkin sesuai dengan pencapaian dan indikator yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, untuk menunjang keilmuan dan profesionalisme saya, maka saya juga aktif mengikuti workshop, seminar, dan training baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan via Zoom maupun secara offline untuk menunjang bahan ajar dalam melaksanakan perkuliahan. Selama 2 tahun terakhir, saya aktif melakukan kolaborasi dengan para akademisi di Indonesia dalam menulis book chapter, di antaranya analisa laporan keuangan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, dan yang ketiga adalah akuntansi keuangan menengah 1. Diharapkan dengan adanya kolaborasi penulisan buku dapat menjadi bahan referensi bagi para akademisi, khususnya bagi diri pribadi saya, dan sebagai rujukan para praktisi dalam mengembangkan bidang ilmu. Semua buku tersebut telah diterbitkan hak kekayaan intelektualnya. Adapun video pembelajaran yang
mata kuliah akuntansi sektor publik. Baik, kita mulai saja perkuliahan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan kita hari ini yaitu terkait dengan topik pengukuran di sektor publik, ya. Sambil menunggu teman yang lain bergabung, kita mulai saja perkuliahan ini. Ada beberapa topik utama yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Yang pertama itu yang terkait dengan definisi kinerja dan pengukuran organisasi sektor publik. Yang akan kita diskusikan bersama yaitu yang terkait dengan fokus pengukuran kinerja sektor publik, dan yang topik berikutnya yaitu manfaat pengukuran kinerja sektor publik, dan selanjutnya topik yang akan kita diskusikan bersama di pada pertemuan kita kali ini terkait dengan perbedaan pengukuran kinerja sektor publik dan swasta. Saya kira ini topik-topik yang akan kita diskusikan ke depan. Saya berharap adik-adik mahasiswa bisa memberikan tanggapan, ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya sesuai dengan topik kita kali ini. Tentu tidak terfokus pada topik utama yang saya sampaikan ini, tetapi kalau ada istilahnya diskusi-diskusi tambahan akan kita bahas bersama dalam pertemuan kita hari ini. Baik, adik-adik, ada yang bisa kira-kira menyampaikan terkait dengan apa itu sih kinerja? Atau kira-kira manfaatnya, atau ada yang sudah pernah membaca terkait dengan kira-kira apa perbedaannya pengukuran kinerja sektor publik dan swasta? Kalau tidak ada, baik kita bersama. Jadi definisi kinerja dan pengukuran kinerja bagi organisasi sektor publik itu tentu berbeda pengukuran kinerja di swasta, ya. Jadi kenapa itu berbeda? Karena sering kita pahami di diskusi-diskusi sebelumnya bahwa yang namanya organisasi sektor publik itu yang pertama yang harus kita pahami, organisasi sektor publik itu adalah tujuan pendiriannya itu berbeda dengan sektor swasta, sehingga pengukuran kinerjanya juga berbeda dengan organisasi-organisasi swasta. Kenapa itu berbeda? Di organisasi sektor publik, tujuan pendiriannya adalah semata-mata bagaimana jadi pengelolanya, ya, seperti pemerintah, organisasi-organisasi publik itu tujuan pendiriannya adalah bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Kalau seperti di organisasi pemerintahan, ya pemerintah hanya berpikir bagaimana supaya rakyat tersebut sejahtera, ya. Nah, di definisi kinerja atau performance ini itu sebenarnya memberikan gambaran, ya, gambaran kepada pemerintah daerah. Kalau ini kita mengukur kinerjanya pemerintah daerah terkait dengan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan sasaran atau tujuan dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Jadi kalau dari
pemerintahan daerah, kita mengukur kinerjanya apa yang tertuang dalam seperti misinya, atau kita melihat kita mengukur kinerjanya berdasarkan dari RPJMD-nya pemerintah daerah, gitu ya. Atau melihat dari program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, ya. Seperti ada program di pemerintah daerah itu, ya kita ketahui bersama ada berapa program yang dijalankan, seperti kesehatan gratis, ya, atau pendidikan gratis. Apakah program itu terlaksana dengan baik? Jadi mengukur kinerja itu bisa dilihat dari secara keseluruhan atau berdasarkan dengan tingkat keterlibatan program yang dijalankan, ya. Pengukuran kinerja itu adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat atau menilai pencapaian pelaksanaan program berdasarkan tujuan. Jadi Syahrul kok. saya jelaskan tadi bahwa contoh programnya terkait dengan pendidikan gratis, ya, pendidikan gratis. Tujuannya sebenarnya adalah bagaimana rakyat Indonesia atau penduduk Indonesia itu tidak ada lagi alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya karena dia miskin, ya, karena ada program yang dijalankan oleh pemerintah itu yang terkait dengan pendidikan gratis sampai kuliah juga. Sekarang kan ada yang programnya pemerintah yaitu yang pemegang kartu KIP, ya dia bisa sekolah. Itu sebenarnya yang diukur. Kalau kita mau mengukur tadi ini, apakah betul-betul bermanfaat tadi ini program, ya salah satu indikator yang bisa kita lakukan, ya seperti kita lihat apakah, contohnya mungkin di Sulawesi Selatan, apakah penduduk Sulawesi Selatan itu dengan adanya tadi ini program pendidikan gratis, apakah tingkat, ya, buta hurufnya menurun atau malah meningkat? Ya, itu bisa kita lihat, ya, jadi kita ukur, ya. Nah, kalau seandainya tadi ini program yang dijalankan ini pendidikan gratis, kita sudah keluarkan anggaran begitu banyak untuk pendidikan gratis, ternyata ada fakta mungkin atau realitas di lapangan, ternyata penduduk miskin, ya, penduduk miskin itu masih belum mampu untuk bersekolah. Nah, seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya perlu kita ukur. Kalau seandainya tadi dengan adanya pendidikan gratis, ya, penduduk masyarakat atau Sulawesi Selatan itu tingkat buta hurufnya itu semakin tahun menurun, itu berarti dianggap bahwa kinerjanya bagus, ya, atau istilahnya program tersebut memang betul-betul sesuai dengan sasaran. Jangan sampai ada pendidikan gratis ternyata seperti yang diberikan itu adalah orang-orang yang mampu menengah ke atas, karena bisa jadi mungkin sasaran program itu keliru. Bisa jadi yang diberikan ini adalah karena tidak ada transparansi dan akuntabilitas, sehingga yang menerima tadi ini seperti beasiswa ternyata ada keluarga-keluarga pejabat saja yang menerima. Nah, itu. Sehingga tadi itu penting untuk kita melakukan pengukuran kinerja terkait dengan program-program yang dijalankan khususnya oleh pemerintah, ya. Karena ini adalah sebenarnya pemerintah itu adalah mengelola dana publik, ya. Bukan kepala daerah tidak mempunyai uang, ya. Yang mempunyai uang itu adalah publik atau masyarakat. Dari mana tadi bahwa masyarakat yang punya, masyarakat yang membayar pajak, membayar pajak dan disetorkan kepada negara atau di daerah.
Nah, ada salah satu indikator atau sistem yang biasa digunakan untuk ya mengukur tadi pengukuran kinerja. Jadi sistem pengukuran kinerja di pemerintahan daerah itu biasa digunakan dengan sistem value for money. Ya, apa indikatornya kalau kita mau mengukur dengan kita menggunakan tadi sistem value for money? Yaitu indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan itu menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Ya, apakah maksud saya anggaran ya, anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah, yang sudah dianggarkan oleh pemerintah itu bernilai bagi masyarakatnya tadi itu. Maksud saya tadi itu contohnya kalau diangkat bahwa itu bernilai bagi masyarakat, ya tadi itu kalau dia pendidikan gratis berarti ada penurunan tingkat buta huruf ya, buta huruf di Sulawesi Selatan kalau itu program dijalankan di Sulawesi Selatan. Indikator yang bisa kita gunakan seperti ekonomi, efisien dan efektif tadi itu. Ya, jangan sampai tadi itu dari sisi ekonominya kita sudah mengeluarkan anggaran tetapi ya anggarannya terlalu besar ternyata sasaran program ini tidak sampai betul-betul kepada masyarakat, tidak efisien, ya, kemudian tidak efektif, ya, salah sasaran. Bisa jadi tadi ini program-program pemerintah tadi ini ternyata hanya menyasar bagi orang-orang yang mungkin di kota saja, padahal ternyata seharusnya ini yang bisa menjadi kategori tadi mungkin pemegang KIP ini adalah yang masyarakat pedesaan. Mungkin di perkotaan itu tidak terlalu banyak, tapi di pedesaan seharusnya supaya ada istilahnya masyarakat bisa menyadari bahwa seperti tadi pendidikan itu penting, ya. Nah, sehingga tidak ada lagi istilahnya buta huruf, ya. Ada orang tidak kasih sekolah anaknya hanya karena tidak ada biaya pendidikan. Itu saya kira yang perlu yang dilakukan dalam hal tadi ini pengukuran kinerja. Jadi istilahnya biasanya itu inputnya bagaimana. Jadi input jangan hanya kita melihat bahwa oh pemerintah itu sudah mengeluarkan anggaran, tapi kira-kira manfaatnya ke masyarakat itu bagaimana, ya? Apakah memang ini bermanfaat untuk masyarakat? Sama dengan mungkin kesehatan gratis, ya, program BPJS sekarang semua dianjurkan untuk masuk mengambil program-program BPJS, ya. Nah itu, maksud saya kebijakan pemerintah ini harus betul-betul kita evaluasi. Dalam hal apa kita melakukan evaluasi tadi itu? Ya di pemerintah ada namanya pengukuran kinerja. Ya, program-program apa saja terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, ya, semua itu supaya memang yang kita lihat sebenarnya walaupun sedikit anggaran yang dikeluarkan kepada pemerintah, tapi manfaatnya memang sangat bermanfaat kepada masyarakat, atau sebaliknya anggaran dikeluarkan oleh pemerintah itu besar, tetapi memang kelihatan di masyarakat bahwa itu bermanfaat untuk masyarakat. Karena yang selalu saya sampaikan bahwa pemerintah dalam membuat suatu program itu tidak boleh melihat bahwa oh kalau kayak saya pemerintah menganggarkan sekian miliar, sekian triliun ini nanti pemerintah akan rugi. Pemerintah tidak boleh berpikiran seperti itu karena apa? Yang seharusnya yang dipikirkan pemerintah itu adalah bagaimana tadi ini dana yang tidak dianggarkan oleh pemerintah itu akan bermanfaat kepada masyarakat, gitu ya. Tetapi ya penting tadi itu ya karena keterbatasan anggaran, ya ada salah satu yang kita bisa lakukan untuk mengukur tadi kinerja itu dengan menggunakan value for money. Ya, indikatornya tadi bisa kita lihat dari sisi ekonomi. Ya bisa saja mungkin anggarannya kita bagi-bagi supaya bisa merata. Ya, ada keadilan. Ya, keadilan yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, karena tadi kita harus lebih efisien karena keterbatasan anggaran. Ya. Itu saya kira. Sampai sini ada yang mau bertanya? Siapa? Sahrul, ada yang mau ditanyakan Sahrul?
Oke, saya kira kalau dipahami ya syukur ya, nih adik-adik semua ini sudah memahami terkait dengan apa topik-topik tadi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pengukuran kinerja sektor publik, ada fokus-fokus pengukuran yang bisa dilakukan ya. Di fokus pengukuran kinerja itu, yang pertama adalah ya semua jasa dan produk yang dihasilkan organisasi sektor publik ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan pelanggan atau masyarakat. Ya, jadi semata-mata untuk memenuhi. Jadi fokus pengukurannya itu bagaimana untuk memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Ya, jadi yang dianggap sebagai pelanggan itu adalah masyarakat. Akan berbeda dengan ya seperti di sektor swasta adalah ya pasti ditujukan untuk memenuhi harapan dan keinginan dari para pemegang saham. Itu ya, itu perbedaannya. Tetapi kalau kita di organisasi sektor publik itu adalah karena yang menjadi donatur, yang menjadi pemegang sahamnya adalah masyarakat, organisasi-organisasi sektor publik itu ya siapa saja, ada pemerintah, seperti yayasan itu kan memungut dana dari masyarakat. Seperti di yayasan kita di Setia LPI, ya pemegang sahamnya siapa? Pemegang sahamnya adalah mahasiswa, ya karena mahasiswa yang membayar tadi menyetor kepada yayasan untuk pembayaran per semester, ya. Jadi pemegang sahamnya adalah masyarakat atau mahasiswa. Nah, yang kedua, pengukuran kinerja sektor publik ini berfokus pada penilaian tingkat ketercapaian harapan dan keinginan pelanggan atau masyarakat. Jadi, bagaimana tingkat ketercapaiannya? Tadi itu, ya kira-kira kalau anggaran kita sudah keluarkan berapa juta atau berapa miliar, apakah tadi ini sudah sesuai atau bermanfaat bagi masyarakat tadi? Ya, ada anggaran-anggaran pemerintah yang dikeluarkan, nah, seperti tadi ada pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau untuk istilahnya anggaran-anggaran untuk pemenuhan hak dasar warga, ya, hak dasar warga. Apakah memang tadi ini sudah sesuai dengan ketercapaiannya? Makanya di setiap 1 tahun anggaran itu biasanya dilakukan evaluasi. Atau kita mungkin mengevaluasi terkait dengan RPJMD-nya, ya, jangka waktunya 5 tahun. 1 tahun pertama pencapaiannya berapa persen tadi ini, ya? Atau biasanya di akhir-akhir, ya seperti di APBD itu, ya biasanya di pemerintahan daerah itu saya, loh kok ini sudah bulan Juni, kok baru 20% terserap anggaran, ya? Apa kira-kira masalahnya? Itu semua akan dicari, ya. Kemudian selanjutnya aspek-aspek pengukuran kinerja sektor publik, ya. Aspek-aspek pengukurannya itu tadi ada input, prosesnya bagaimana, outputnya, outcome-nya dan benefitnya. Jadi tidak saja kita lihat bahwa ini yang keliru biasanya di pemerintahan daerah. Iya, kita kan sudah anggarkan, ya. Itu anggaran untuk pendidikan gratis itu 20% dari total APBD-nya, ya. Tapi iya, itu terkait dengan input. Tapi kira-kira bagaimana prosesnya, ya? Prosesnya tadi ini ya 20% ini prosesnya tadi ini ya seperti mungkin ya mahasiswanya, ya mahasiswa yang diberikan tadi ini terkait dengan beasiswa, ya apa kira-kira apa penilaiannya, apa indikatornya sampai dia mendapatkan tadi seperti kartu KIP, ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kelompok keluaran atau outputnya. Sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai oleh suatu kegiatan yang dapat berwujud maupun tidak berwujud, ya. Outputnya, keluarannya tadi ini, ya. Dengan adanya tadi kartu KIP, ya, apakah betul-betul ini mahasiswa, ya, bisa mungkin belajar lebih giat lagi, ya. Salah satu mungkin ya
bisa outputnya bahwa mahasiswa ini mungkin orang yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk kuliah itu kan suatu kebahagiaan tersendiri, ya. Kemudian kelompok hasil atau outcome-nya, segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung, ya. Outcome-nya tadi, ternyata efeknya itu dengan adanya kartu KIP ini tidak ada lagi ya warga-warga miskin yang punya alasan bahwa saya tidak kasih kuliah, saya punya anak hanya karena tidak ada pendidikan. Nah, jadi sesuai dengan amanah perundang-undangan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan ya terkait dengan mungkin perlindungan, terkait dengan pendidikan, ya, terkait dengan jaminan kesehatan itu dijamin. Ya. Program inilah sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian kelompok manfaat tadi itu adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi manfaatnya kira-kira bagaimana? Manfaatnya tadi ini ternyata dengan adanya program tadi itu Kartu Indonesia Pintar, ya, nah, ternyata memang sangat berdampak sekali dengan masyarakat, ya. Ada angka penurunan terkait dengan buta huruf, ya. Nah, terus karena ini semua akan sadar terkait dengan pendidikan, ya dari sisi ekonominya, ya, atau dari sisi sosialnya, dari tingkat mungkin kriminalitasnya karena tidak ada lagi yang stres gara-gara mau kuliah, tidak dibiayai oleh orang tuanya sehingga dia mereka stres, ya. Mungkin dia membuat suatu demikian deskripsi diri saya terkait dengan PDD UKTPT bidang pengajaran akuntansi sektor publik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.